When the waves of my Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sekalian kelas 6 Alexandria, jumpa lagi dengan Pak Koji. Kali ini kita masuk di pembelajaran selanjutnya, di pembelajaran online, video pembelajaran tematik. Kita masuk di tema 4, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Namun, Pak mengingatkan untuk jangan lupa 1. Sholat 5 waktu, ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sholat duha juga jangan lupa sebagai magnet rizki orang tua kalian. Yang ketiga, mengaji qiraati tentunya sebagai bekal untuk masa depan kalian nanti. Tahfiz juga jangan lupa supaya kita mendapat syafaat atau pertolongan Al-Quran di akhirat. Belajar pun perlu demi masa depan gemilang dan juga membantu orang tua sebagai tanda bakti kalian sebagai anak, ya. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai apa saja yang akan kita pelajari, yaitu tentang tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya, dan sekarang kita masuk di pembelajaran 3 dan 4. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu agar Allah memberkahi pembelajaran kita dari awal hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jangan lupa Pak Bos ingin mengingatkan juga kalian untuk selalu gerakan 3M, memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan juga mencuci tangan dengan air yang mengalir. Ya, hindari kerumunan, dan juga selalu jaga jarak, ya. Jangan sampai tertular. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya kita lihat di sini indikator yang akan kita pelajari di subtema 2 PP3 PP4. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia, mengidentifikasi istilah ilmiah yang digunakan dalam teks eksplanasi dalam berbagai wacana tentang ekonomi, kerjasama ekonomi, sosial, budaya, dan politik ASEAN. Kemudian IPA tentang cara menghemat listrik, kemudian IPS tentang membuat kesimpulan, ya, tentang peran Indonesia di bidang politik. Jadi nantinya antara IPS dan bahasa Indonesia saling berkaitan. Ada teks eksplanasi yang interpretasinya belum ada. Itu
ditulis atau dilanjutkan menjadi sebuah kesimpulan atau interpretasi, dilengkapi. Jadi masuk 2 bidang studi sekaligus, IPS dan Bahasa Indonesia. Selanjutnya di pembelajaran keempat di sini ada Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia. Ini mencari atau mengidentifikasi kalimat afektif, kata baku dan juga sinonim ya dari teks informasi yang kita baca tentang globalisasi. Kemudian yang PKN yaitu mengidentifikasi ekonomi masyarakat, manfaatnya, dampaknya bagi perekonomian bangsa. Baik, kita langsung saja mulai. Kita lanjut ke IPA dulu ya. IPA temanya atau indikatornya adalah cara menghemat listrik. Tentunya banyak alat elektronik di rumah kalian ya. Di antaranya kulkas, TV, radio, setrika, ya, kipas angin dan sebagainya. AC juga ya, yang pasti hampir setiap rumah ada ya sekarang. Kita yang pertama cara menghemat listrik pada alat elektronik, kulkas atau lemari es. Yang pertama, pilihlah lemari es dan ukuran kapasitas sesuai. Artinya apa? Makin besar kulkasnya, maka makin besar juga daya listrik yang dipakai. Secukupnya saja. Kalau untuk pemakaian di rumah berarti ukuran sedang. Kemudian membuka pintu lemari es seperlunya. Artinya tidak terlalu sering dibuka. Kenapa? Karena hawa panas yang dari luar masuk bisa jadi nanti di dalamnya kurang dingin sehingga mesin harus mendinginkan lagi. Nah, ini karena kerja mesinnya double mendinginkan ruangan di kulkas lagi, maka listrik yang dibutuhkan juga besar. Jadi kondisi pintu rapat ya. Jangan ada ruang atau udara sedikit terbuka. Jangan juga terlalu sering. Selanjutnya, menempatkan lemari es jauh dari sumber panas. Jauh dari sumber panas berarti misalkan terkena sinar matahari langsung ataupun kompor. Kenapa? Karena percuma. Misalnya karena dekat yang panas maka suhu dinginnya juga akan berkurang sehingga mesinnya terus bekerja kencang untuk mendinginkan ruangan di kulkas tersebut. Artinya nantinya akan menyedot energi banyak ya, atau listrik banyak. Kemudian meletakkan lemari es minimal 15 cm dari dinding atau tembok rumah. Kemudian tidak memasukkan makanan minuman yang masih panas. Nah, sering kita kalau mau bikin agar-agar dalam kondisi panas gitu ya, itu langsung dimasukkan. Jangan dulu. Jadi biarkan dulu agak membeku sedikit di luar, baru kemasukan atau sudah dingin ya, suhu dingin ruangan, suhu hangat ruangan, baru dimasukkan ke kulkas. Selanjutnya membersihkan kondensor. Ini ada di bagian belakang lemari es ya secara teratur karena di situ banyak debu dan jarang dilihat, makanya perlu dibersihkan ya, baik dengan kemoceng atau dengan lap atau sebagainya. Supaya apa? Supaya proses pelepasan panas berjalan baik dari mesin ya. Karena di sini kan mesinnya berputar, sebenarnya mengeluarkan panas mesinnya ya. Jadi harus kita bersihkan juga di bagian belakang. Kondensor namanya. Kemudian mengatur suhu lemari es sesuai kebutuhan. Kadang ada yang lemari esnya itu diputar full max. Nah, katanya supaya cepat dingin. Padahal itu makin maksimal jarum penunjuknya atau suhu yang diinginkan, maka konsumsi energi listrik juga semakin besar. Mematikan lemari es bila tidak digunakan dalam waktu lama. Misalkan kita mau bepergian, mudik misalkan lebaran, 2 minggu lamanya atau bahkan 1 bulan misalkan. Itu kosongkan dulu isi lemari es, kemudian dimatikan saja dulu sementara. Kenapa? Karena boros ya, nggak dipakai. Selanjutnya, bagaimana kalau misalkan menghemat setrika? Nah, pertama pengatur panasnya juga disesuaikan. Jangan full panas terus. Akhirnya energi dipakai juga berlebihan atau banyak. Kemudian bersihkanlah bagian bawah setrika yang ada kerak-keraknya. Kenapa? Karena harusnya menggosok cepat, tapi gara-gara kerak itu yang keras itu ya, itu akhirnya menghambat panas sehingga yang ditempel ke baju sia-sia. Harusnya menyetrika listrik cepat, agak lama karena tertahan oleh kerak tadi. Kemudian kalau sudah selesai segera dimatikan. Kadang ada yang sudah selesai masih nyala aja. Selain berbahaya juga boros listrik ya. Selanjutnya televisi dan radio. Bagaimana cara menghematnya? Tentunya mematikan jika tidak ditonton atau didengar. Misalkan radio nih, dengerin radio
Ketika ini ngantuk tertidur, akhirnya radio sampai pagi nggak mati ya. Disayang saya boros lagi boros energi. TV juga ya, udah malam ngantuk, bukannya dimatikan, akhirnya bukannya kamu nonton TV tapi TV-nya yang nonton kamu ya. Jadi kalau tidak digunakan, dimatikan atau dicabut dari steker. Oke, selanjutnya AC. Nah, ini yang sering kalian temui di rumah, di kamar kalian. Pilihlah AC yang hemat energi dan daya yang sesuai dengan besar ruangan. Contoh misalkan AC itu kan ada besarnya, besar kecilnya, daya dinginnya itu ada beberapa macam. Ada yang 1 PK, setengah PK, 3/4. Artinya makin besar maka dia daya untuk mendinginkan ruangannya lebih besar juga. Makanya kalau ruangan atau kamarnya kecil tidak perlu yang 1 PK, cukup setengah PK. Tapi kalau ruangan besar 1 PK cukup. Kenapa? Makin besar maka listrik yang dipakai makin besar pula konsumsinya. Kemudian apa sih Pak maksudnya AC hemat energi? Nah, sekarang sudah diciptakan AC yang memang ketika dinyalakan pertama kali itu mengambil atau mengkonsumsi listriknya kecil. Ya, jadi tidak besar. Beda dengan AC-AC zaman dulu, begitu dinyalakan langsung menyedot listrik atau mengkonsumsi besar sekali. Sehingga banyak yang punya AC itu listriknya turun saking besarnya daya sedot listrik dari AC. Tapi AC tipe zaman yang dulu. Di AC-AC sekarang itu sudah hemat energi. Disebutnya AC converter ya kalau disebut tadi. Kemudian mematikan AC bila di ruangan tidak digunakan. Jadi misalkan kalian mau pergi lama, lebih baik AC-nya itu dimatikan aja di rumah, tidak dinyalakan karena tidak ada yang didinginkan di ruangan tersebut ya. Sayang sekali boros energinya. Selanjutnya mengatur suhu ruangan secukupnya. Nah, ini Pak Bos kasih triknya supaya AC itu murah, artinya tidak bayar mahal, kemudian juga tetap dingin. Jadi AC-nya kalian setel atau atur suhunya di suhu 24 derajat Celcius. Jangan 18 apalagi 16. Itu karena itu langsung dingin, mesin kerja cepatnya untuk meningkat cepat ya. Nah, kenapa pilih 24? Karena suhu stabil standar 24 itu akan berjalan dengan normal. Artinya dia tidak ada kerja cepat, tidak juga kerja lambat, standar. Nah, standar ini lah yang nanti yang konsumsi listriknya tidak terlalu besar. Jadi kalau kalian langsung jos suhu aturnya 18 atau 16, memang sih cepat dingin tapi boros listrik. Nah, kalau suhu 24 triknya juga kita sebelum masuk atau sebelum ke ruangan kita sudah nyalakan dulu sehingga sekitar 15 menit sudah dingin ya. Jadi itu triknya ya, bisa kalian gunakan. Nah, di sini ada nih suhu idealnya sebesar 24 sampai 25. Menjadi salah satu cara menghemat listrik ya. Kemudian menutup pintu jendela ventilasi karena kita kalau memasang AC nyalain AC main buka-buka aja pintunya. Jadi tidak ditutup dengan rapi. Sehingga tidak ditutup dengan rapat sehingga udara yang di luar yang tidak dingin ruangannya jadi ikut tidak dingin. Sehingga AC pun nanti bekerja lebih berat lagi untuk mendinginkan ruangan lagi ya. Jadi efek pendinginnya biar tidak berkurang. Membersihkan salingan filter udara dengan teratur. Nah, ini waktu kita kelas normal Pak Bozi sering melakukan ini nih, sekitar 2 minggu sekali, kalau paling telat sebulan sekali di kelas. Jadi Pak Bozi sudah bisa mengganti atau membersihkan filter sendiri ya, bahkan dibantu dengan kalian kalau kita Jumat bersih kerja bakti untuk membersihkan kelas ya. Ini yang sering Pak Bozi bersihkan itu namanya filter saringan udara ya, yang sering kalian lihat. Selanjutnya ini ada pertanyaan nama peralatan listrik kemudian cara menghematnya. Pak Bozi kasih contoh satu. Nama peralatan listriknya yaitu televisi dan radio. Cara menghemat listriknya mematikan saat tidak ditonton atau didengar. Jadi kalian nanti silakan
cari dari bacaan tadi ada semua. Ya, Pak Uji berikan satu-satu. Kita ke selanjutnya, next. IPS, ini peran Indonesia di bidang politik. Sebelumnya di pembelajaran 1 dan 2, subtema 2, kita sudah mempelajari apa saja sih kerjasama politik Indonesia. Nah, ini perannya sekarang. Indonesia di bidang politik sebagai apa perannya gitu. Hanya pemain saja, member saja, anggota saja, ngikut-ngikut saja atau bagaimana? Nah, kemarin kan dipelajari kita apa saja tuh bentuk atau organisasi bidang politik. Nah, kita baca ya. Ini sudah di stabilo yang penting-penting bagi polisi. Ketergantungan pada listrik merupakan dampak globalisasi yang tidak bisa dihindari. Jelas ya. Ini semua negara di ASEAN tergantung pada listrik sekarang. Bahkan di buku sebelumnya di tahun 2025 anggota ASEAN perlu sekitar 189 megawatt ya untuk bisa memeratakan listrik di seluruh negara ASEAN. Ya, kita sudah baca itu. Demikian pula dengan melakukan kerjasama antar negara, Indonesia memiliki cita-cita politik atau cari politik yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Yang kita dengar di upacara hari Senin, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu sering kita dengar ya. Itu adalah cita-cita politik dari negara Indonesia. Ya, serta kebijakan luar negeri Indonesia. Kebijakan itu apa ya? Sikap kita terhadap politik luar negeri yaitu bebas aktif. Bebas artinya kita tidak memihak blok manapun atau di negara manapun atau wilayah manapun. Misalkan wilayahnya terbagi bagian barat, timur, ada negara barat, ada negara timur. Nah, kita tidak memihak kalau misalkan ada yang bersengketa, bertikai, bertengkar, kita tidak boleh memihak. Nah, itu prinsip kita, itu sikap kita, itu kebijakan luar negeri kita. Nah, kalau aktif apa? Tadi kan bebas aktif. Nah, kalau aktif mengambil peran dalam urusan ketertiban dunia atau kedamaian ya. Nah, artinya walaupun kita tidak memihak, tapi bila ada yang terkena musibah, butuh bantuan, yang sedang bertikai kita damaikan, nah itu peran kita di situ. Jadi bebas, tidak hanya diam, tapi juga aktif berperan dalam perdamaian dan ketertiban dunia. Nah, kita masuk peran Indonesia dalam kerjasama politik. Nah, kita kemarin sudah baca Zofan. Nah, Zofan itu daerah free, bebas, ya artinya kawasan damai tenang, ya. Artinya tidak ada memihak salah satu negara pun jika ada yang bertikai. Nah, Indonesia di sini adalah pendukung kesepakatan, perannya sebagai pendukung. Artinya ada Zofan sepakat kita dukung, ya Indonesia. Kemudian yang kedua mendukung upaya penanggulangan nafsa atau narkotika, zat aditif dan psikotropika, narkotika ya atau narkoba lah ya di kawasan ASEAN dia. Nah, Indonesia sangat bekerja keras dan mendukung untuk penanggulangan nafsa. Jadi support ya, baik dari luar ke Indonesia maupun Indonesia keluar. Jadi saling kerjasama. Yang ketiga mendorong dibentuknya perjanjian ekstradisi. Ini kita kembali sudah belajar ekstradisi adalah pertukaran atau penyerahan penjahat bila mana tertangkap di Indonesia atau penjahat Indonesia tertangkap di luar yang lari atau melarikan diri ya atau kabur ke negara lain, maka kita ada perjanjian namanya ekstradisi. Kemudian yang keempat, Indonesia adalah penggagas komunitas keamanan ASEAN. Jadi Indonesia yang punya ide dibentuknya komunitas keamanan ASEAN. Kemudian juga mendorong negara-negara ASEAN agar demokratis dan menghargai HAM. Walaupun di Indonesia juga hak asasi manusia tidak sempurna dihargai, ya masih ada yang bermasalah. Tapi Indonesia berusaha menjadi lebih baik. Selanjutnya berperan aktif dalam penyelesaian konflik regional ASEAN. Ya maksudnya yang ada konflik-konflik, misalnya ada pertikaian, ada permasalahan, ada perselisihan di ASEAN, Indonesia berperan aktif. Berperan aktifnya apa contohnya? Satu, misalkan menjadi tuan rumah JIM. Apa itu JIM? Jakarta Informal Meeting, yaitu pertemuan untuk menyelesaikan konflik antara Kamboja dan Vietnam. Yang berantem, yang berselisih, yang berkelahi, yang bertikai, Kamboja, Vietnam, kami Indonesia dengan rela menjadi tuan rumah untuk jadi juru damai.
Ya, ini peran Indonesia. Ya. Yang kedua, pemakasan dan jadi tuan rumah juga dalam IAFMM. IAFMM ini adalah pertemuan para menteri luar negeri ASEAN. Membahas apa? Membahas penyelesaian konflik antara Thailand dan Kamboja. Jadi setelah Kamboja dan Vietnam, Kamboja juga bermasalah dengan Thailand. Nah, ini dipermasalahkan karena apa? Sesama tetangga kita harus mendamaikan, tidak jangan berantem karena kan kita berdekatan. Kalau misalkan sampai meluas bahaya. Makanya segera didamaikan. Nah, Indonesia perannya di sini adalah sebagai tuan rumah dan yang mempunyai ide untuk mendamaikan kedua negara tersebut. Kemudian mengirim pasukan perdamaian. Nah, kita punya nama pasukan perdamaian namanya Garuda, pasukan Garuda. Ada Garuda 4, ada Garuda 5, ya. Pasukan Garuda ini menyelesaikan konflik perang saudara dan Vietnam. Jadi bukan ikut berperang, bukan ikut mendukung salah satu keduanya, tapi misinya adalah membebaskan atau menolong masyarakat yang terdampak dari pertikaian atau perang saudara, misalkan ditolong. Nah, ini digambar di buku paket kalian ada gambar pasukan Garuda dengan baret warna biru. Ini khusus ya baretnya. Jadi memang pasukan khusus Garuda ini harus fasih bahasa asing, tidak hanya bahasa Inggris. Ya, karena apa? Karena nanti mereka dikirim tempat-tempat konflik yang bertugas untuk mendamaikan. Mau nggak mau mereka harus bisa berbahasa asing atau mempunyai modal bahasa asing. Ya, kalau kalian berminat atau kalian bercita-cita menjadi seperti bapak-bapak atau beliau-beliau ini, harus bagus tuh bahasa asingnya. Ya, tentunya selain bahasa Indonesia yang harus dikuasai. Selanjutnya, D. Mengupayakan perdamaian antara Filipina dengan gerakan pembebasan Muslim Moro. Jadi di Filipina ini ada perselisihan ya antara orang-orang Muslim di Pulau Moro dengan negara Filipina. Negara Filipina ini mayoritasnya kan non Muslim, jadi mungkin ada perselisihan yang belum diselesaikan. Nah, Indonesia berperan untuk mendamaikan. Karena Indonesia salah satunya adalah negara Muslim terbesar, negara yang masyarakat Muslim terbesar, sehingga ada panggilan untuk mendamaikan sesama Muslim, ya khususnya Muslim Moro. Kemudian mendorong Myanmar, ini yang kemarin hangat-hangat terjadi. Kalian juga lihat di beberapa televisi maupun media sosial ada terjadi pelanggaran hak asasi manusia terkait suku Rohingya, suku Muslim Rohingya, ya. Nah, ini kita dorong Myanmar agar segera berhenti dan tidak lagi menindas kaum etnis Rohingya Muslim, ya. Nah, ini peran Indonesia tetap walaupun kita tidak boleh ikut campur dalam urusan negara tersebut, tapi kita tetap menyuarakan bahwa kita mendorong Myanmar untuk menghargai hak asasi manusia, ya. Ini cukup sebagai tetangga, kita hanya memberi dorongan, memberi support supaya hak asasi manusia ini ditegakkan, tidak lagi menindas sukunya sendiri walaupun berbeda keyakinan dari mayoritas di Myanmar. Myanmar kan rata-rata Buddha, sedangkan etnis Rohingya ini Muslim, tapi tidak juga yang mayoritas menindas yang minoritas, saling bekerja sama, ya. Selanjutnya, nah di sini ada pertanyaan yang tadi bahasa Indonesia kan melengkapi interpretasi atau kesimpulan dari teks eksplanasi. Tadi yang sudah dibacakan salah satunya adalah teks eksplanasi, tapi interpretasinya belum ada. Nah, di sini IPS digabungkan dengan bahasa Indonesia. IPS-nya tadi berupa wacana atau materi tentang peran Indonesia di kerjasama bidang politik. Nah, bahasa Indonesianya ada mengambil teks eksplanasi tadi dan kita disuruh atau dituntut membuat interpretasinya, penutupnya atau kesimpulannya. Nah, ini buat salah satunya adalah dengan peran aktif Indonesia di bidang politik dalam berbagai kegiatan, selain dapat mewujudkan cita-cita politis, tadi cita-cita politis di atas kan tadi ya, di pembukaan UUD 1945 alinea keempat ya tadi sudah. Jadi selain kita mewujudkan cita-cita politik, kalau kita aktif ya di luar negeri dalam bidang politik, juga menjadikan Indonesia diperhitungkan. Ini Bapak sih bukan perhitungan, diperhitungkan oleh negara lain. Artinya apa? Wah,
Indonesia hebat nih, bisa menjadi juru damai ketika ada negara yang berselisih. Wah, Indonesia berperannya besar sekali dalam mendamaikan negara-negara yang berselisih, bertikai. Sehingga negara lain pun jika ada hal-hal yang bermasalah, bertikai, bisa memanggil Indonesia sebagai juru damai. Ya, apalagi kita sudah punya pasukan Garuda, ya, pasukan perdamaian. Oke, di sini kita masuk ke SBDB. SBDB memberikan penilaian suatu poster. Kemarin kita sudah belajar di beberapa pelajaran sebelumnya tentang ciri-ciri poster yang baik. Ya, kalau kalian masih ingat, yaitu isinya singkat, padat, jelas, kemudian gambar dan warna mencolok, tulisan juga mencolok, tulisan singkat, padat, jelas. Kemudian alurnya jelas, artinya ada bagian atas, bawah, tengah yang bisa dilihat secara langsung. Kemudian juga akhir persuasif, artinya ada ajakan. Ya, dari dua poster ini yang kalian lihat di layar ada sama-sama tentang menghemat listrik sebenarnya. Cuma kita menilai mana pendapat kalian, menilai pendapatnya terhadap poster yang pertama dan poster yang kedua. Nah, Bobozi ini memberikan contoh untuk pendapat terhadap poster yang pertama. Ini yang warna kuning ada meme-nya atau ada emoticonnya. Di sini pendapat terhadap poster 1. Gambarnya menarik ya dan tulisannya mudah dipahami. Tulisannya bisa besar, kemudian ada gelap terangnya, kemudian ada emoticonnya ya. Gampang banget, udah ngerti dari situ ya, tidak memikirkan lama. Bagaimana menurut kalian pendapat poster yang kedua? Silakan kalian tulis di buku tematik kalian masing-masing. Oke, kita lanjut. Nah, bahasa Indonesia nih agak perlu perhatian khusus bagi kalian. Di tema-tema sebelumnya, di tema sebelumnya, di pembelajaran 1 dan 2, subtema 2, tema 4, kemarin kan kita ada teks ya. Tapi di teks itu ada 3 warna, ada pink atau magenta di situ, ada orange dan ada biru. Nah, kita tidak memperhatikan itu. Apa maksudnya teks ini? Kok ada 3 warna ya? Ada yang pink atau magenta, ada di situ warna kuning atau orange dan juga warna biru. Ternyata di pembelajaran selanjutnya, yaitu sekarang pembelajaran 3 dan 4, teks tersebut dimaksudkan untuk kita mencari kalimat efektif, membenarkan kalimat tidak efektif, membenarkan kalimat tidak baku, dan mencari dari sinonim. Jadi yang warna pink ini adalah kalimat-kalimat yang tidak efektif. Ya, yang warna pink atau magenta. Sedangkan yang warna orange itu adalah kata-kata yang tidak baku. Jadi kita ditugaskan untuk mencari kata bakunya. Berarti yang kalimat tidak efektif tadi kita ditugaskan untuk menjadikan kalimat efektif dari kalimat tidak efektif tersebut. Kemudian yang warna biru di sini ya, yang warna biru ini. Nah, ini adalah mencari sinonimnya, mencari padanan katanya. Jadi yang pink ini adalah kalimat tidak efektif dijadikan kalimat efektif. Yang pink ini ada 2 nih. Yang kuning ini ada 2. Nah, ini adalah kata tidak baku, kalian jadikan menjadi kata baku, dan yang biru ini adalah kita diperintahkan untuk mencari padanan kata atau sinonimnya. Kita mulai saja ya. Nah, ini Pak Posisi sudah menandai semua yang berwarna pink. Semua yang berwarna pink. Nah, ini adalah kalimat yang tidak efektif. Nah, bagaimana kita membuat kalimat efektifnya? Ini sudah kalian pelajari di tema sebelumnya ya. Jauh tema 3 atau tema 3 atau tema 2 ini. Ada ya. Bagaimana untuk membuatnya? Nah, sebelum itu Bobo akan rinci dulu. Nah, di sini ada yang Bobo tandai. Yang berwarna orange atau kuning ini adalah kata tidak baku. Kalian cari kata bakunya. Kemudian yang ketiga ini warna biru ada 3 nih. Ilmiah, logis, progresif.
Ini kita cari padanan kata-katanya atau sinonimnya. Oke. Nah, dari kata-kata tersebut, di teks tersebut, Pak Bosi sudah membuat contohnya, yaitu kalimat tidak aktifnya begini. Peran aktif, efektif, dan efisien sehingga membuat produk dalam negeri dapat bersaing di pasar internasional. Nah, itu kan ada kata-kata efektif dan efisien. Nah, ini kan agak sama, makanya disatukan aja. Tapi lebih produktif, efektif, dan kompetitif. Jadi tadi tuh ya, produk dalam negeri bersaing. Nah, itu artinya cukup diganti aja kompetitif. Jadi kenapa disamakan? Karena dalam suatu kalimat efektif adalah kan penghematan. Jadi dan strukturnya juga sama. Ya, di sini if kata sifat, di sini produktif, efektif, dan kompetitif. Nah, di pasar internasional. Jadi ini perubahan dari kalimat tidak aktif. Ya, tadi di sini ada efektif, efisien. Yang juga tadi ada produk dalam negeri bersaing di pasar internasional, kita ganti menjadi lebih produktif, efektifnya sekali aja, dan yang tadi tidak mampu bersaing ini kita ganti kompetitif. Jadi cukup efektif dan hemat. Ya. Lalu bagaimana yang kalimat tabaku? Tadi yang pertama ditemu ala. Nah, ala itu artinya seperti, jadi kita ganti seperti aja. Ala barat berarti mengikuti seperti barat. Itu kan ala kata tidak baku. Kata tidak baku selanjutnya itu di situ ada keterampilan. Nah, itu tidak baku. Kata bakunya apa? Nah, silakan cari. Cuma ada 2 ya kata tak bakunya. Selanjutnya, di sini ada kita suruh cari padanan kata atau sinonim. Ada 3 ya, logis, ilmiah, dan progresif ya. Ini logis yaitu masuk akal bersamaannya. Dan yang sinonim ilmiah dan progresif tugas kalian untuk mencari selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke PKN, yaitu menyikapi manfaat dan dampak globalisasi. Cara menyikapi manfaat dampak globalisasi ya. Dalam kehidupan pasti hal yang baik ada yang buruk ya, ada yang menguntungkan, ada yang merugikan, ada yang bermanfaat dan negatif ya. Kita kemarin sudah belajar apa itu manfaat, apa itu dampak ya. Manfaat itu tadi memberikan hal positif, dampak itu harus memberikan negatif. Berarti kalau misalkan manfaat dan dampak globalisasi berarti apa? Hal-hal positif yang didapat dari globalisasi dan hal-hal negatif yang terkena atau berdampak dari globalisasi. Lalu bagaimana sikap kita menyikapi dampak negatif dari globalisasi? Hal negatif. 1. Agar dampak globalisasi tidak merusak kehidupan masyarakat, maka kita harus mengetahui sisi positifnya dulu. Ya, caranya gimana? Kita memanfaatkan keunggulan alat komunikasi. Nah, alat komunikasi kan canggih-canggih nih, HP, kemudian apalagi tuh, internet, email segala macam. Kita pakai untuk hal-hal yang positif, ya. Untuk belajar online misalkan, untuk berusaha, untuk kegiatan usaha misalkan memasarkan dagangan dan sebagainya. Untuk kuliah online, untuk macam-macam ya, untuk kegiatan positif. B. Memanfaatkan kegunaan alat teknik komputer dan lain sebagainya demi kemajuan masa depan. Tidak menyalahgunakannya. Ada yang menyalahgunakan kemajuan teknologi misalkan untuk menipu orang, membobol rekening bank orang dan sebagainya. Ada aja ide kejahatan dari kemajuan teknologi. Selanjutnya, dalam melihat acara televisi harus dapat memilih mana yang baik dan mana yang mendukung proses pembelajaran. Iya, jadi kalau kita kalau acara televisi jangan langsung kita tonton aja, ini baik nggak nih, bagus nggak nih. Kalau nggak bagus ya berarti matikan aja atau ganti channel ya, programnya nggak mendidik misalkan. Kemudian bagaimana terhadap yang negatif ya, yaitu A. Memperkuat iman. Karena apa? Karena sekarang berbagai aplikasi sudah bebas masuk ya, tidak melihat usia. Jadi yang harusnya aplikasi untuk dewasa, anak-anak kecil bisa masuk. Aplikasi yang harusnya untuk 18 tahun ke atas
anak kecil bisa memanipulasi atau membuat email palsu, bisa menginstal aplikasi tersebut. Nah, ini kalau tidak diperkuat iman, tidak mengerti mana baik dan buruk, mana negatif dan positif, maka sudah ya terbawa arus. B. Belajar tekun ya agar bisa tahu mana yang benar yang salah. Jelas, karena ketika belajar kita diberitahu oleh teman, oleh guru, oleh orang tua mana yang baik dan benar. Memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa menggunakan produk dalam negeri. Nah, jangan mentang-mentang barang negeri itu apa ya keren, gengsi, malah kita nggak suka produk dalam negeri. Justru kita mendukung orang-orang yang membuat produk dalam negeri supaya berkembang. Mempertimbangkan setiap perbuatan sebelum kita berbuat yang tidak baik atau negatif, kita pikir-pikir dulu rugiin orang nggak ya. Selanjutnya menggunakan waktu. Jadi, nah ini nih yang terjadi sekarang ya. Siswa-siswa selama pandemi ini belajarnya cuma sekian jam, sekian menit, tapi kegiatannya yang lainnya fokus di gadget seharian dan itu nggak kerasa lapar, nggak kerasa haus, jadi luar biasa ini pengaruh gadget bagi anak-anak ya. Jadi gunakan waktu secukupnya. Kalau waktunya memang belajar dengan daring online ya cukup. Hiburan dengan gadgetnya cukup 1 jam misalkan. Tidak berlebihan sampai 24 jam. Ya karena mempengaruhi radiasi juga, hati-hati loh ya. Selanjutnya, bergaul dengan orang yang berakhlak baik. Kita punya teman yang memang misalkan soulmate, deket, baik, rajin ibadah, soleh atau soleha. Nah, itu kita dekati, kita akrab, kita jadikan sahabat sehingga kita terbawa dengan hal-hal positif sifat-sifat mereka ya. Jika ada yang temannya membawa aura negatif, yang hal yang ini kita nasihati, kalau memang tidak bisa berarti kita harus tinggalkan ya. Nah, ini terakhir tentang bahasa Indonesia, tadi harusnya ditaruh di pertama tapi karena ini banyak ya. Ini adalah diagram Freyer di mana ada kerjasama ASEAN. Kerjasama ASEAN ini banyak nih, bidang ekonomi, sosial, bidang budaya, bidang politik. Nah, ya, di dalam bahasa Indonesia ini diagram Freyer ini kita diedukasikan untuk mencari istilah-istilah ilmiah di dalam bidang kerjasama bidang ekonomi, sosial, bidang budaya dan politik. Nah, kenapa posisi taruh terakhir? Karena ini adalah berkaitan dengan materi sebelumnya, ya. Materi sebelumnya kita sudah belajar tentang kerjasama bidang ekonomi. Ada istilah-istilah yang berhubungan dengan ekonomi, yaitu investasi, penanaman modal, kegiatan ekspor, berjualan ke luar negeri, impor, kita membeli barang luar negeri, proyek atau kegiatan atau usaha atau pembangunan ya. Kapitalisme, apa kapitalisme? Kapitalisme adalah perdagangan bebas yang modalnya kuat bisa menang dan modalnya sedikit ya kalah. Liberalisme ya kebebasan, artinya siapapun boleh untuk yang punyanya uang itu boleh menguasai apapun, apapun tanpa batas. Liberalisme artinya walaupun kita sebagai tuan rumah, kalau kita uangnya kalah, modalnya kalah ya kita tidak bisa apapun karena liberalisme itu membebaskan siapapun untuk menguasai kapanpun dan dimanapun ya. Itu istilah ilmiah bidang sosial, kerjasama di bidang sosial. Ada eradikasi, ya, asalnya mendidik, ya, solidaritas, individualisme, sikap dari mementingkan diri sendiri, ya. Ini adalah dampak negatif dari globalisasi. Istilah ilmiah bidang budaya, ada kongres pemuda, ya, festival itu ada pertemuan semacam seni, ya, lebih ke arah seni. Asimilasi dan akulturasi, pertukaran dan percampuran budaya. Artinya budaya sesama anggota ASEAN saling masuk, budaya Malaysia masuk Indonesia, Indonesianya masuk, budaya Indonesia masuk ke negara-negara yang lain. Semuanya saling bersatu padu, bercampur ya karena kita satu rumpun Melayu ya. Selanjutnya, istilahnya di bidang politik ya yang baru kita pelajari yaitu tentang deklarasi. Kan ada tuh kata-kata deklarasi. Deklarasi Bangkok, deklarasi Cebu, kemarin kita baru belajar ya. Stabilitas regional artinya pertahanan ataupun keadaan stabil kan aman, tenang, damai ya di suatu wilayah regional. Dan ekstradisi. Tadi kita belajar ekstradisi adalah penyerahan penjahat-penjahat yang melarikan diri ke luar negeri. Begitupun sebaliknya.
Ya, ini adalah istilah-istilah ilmiah yang ada pada kerjasama bidang ekonomi, bidang sosial, budaya, dan politik. Nah, ini adalah rangkumannya. Kalian bisa baca di buku kalian. Dan ini adalah tugas mahir tematik, tema 4, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Ada di layar, silakan kalian lihat. Baik, dari Pak Fauzi cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa pesan Pak Fauzi untuk kegiatan harian kalian untuk absen hari ini. Kemudian juga untuk upload foto-foto kegiatan kalian ya, supaya terekam dan tidak dinyatakan bolos supaya kalian selalu absen ya. Baik, dari Pak Puji cukup sekian. Salam untuk orang tua di rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.